Pernah lihat orang yang hidupnya kok beruntung terus ya, seolah-olah hidupnya sempurna sejak lahir, dan keberuntungan itu tuh sering berpihak kepada dia. Ternyata rahasia dari mereka itu selalu nerapin mindset keberuntungan ini. Mau tahu mindset apa aja yang sering mereka terapin? Yuk nonton videonya sampai habis. Mungkin kalau lihat mereka, pikiran kita langsung bilang gini, iyalah orang dia udah cantik dari lahir, atau iyalah orang dia udah kaya dari lahir, keluarganya harmonis, pintar lagi, makanya dia bisa dapat pasangan yang bisa menghormati, menghargai, dan menyayangi. Tunggu dulu, belum tentu loh. Karena banyak juga wanita cantik tapi nggak beruntung. Banyak juga kok wanita yang hidup di keluarga cemara tapi mereka merasa kesepian. Ada juga kok wanita yang pintar, kaya, tapi masih disakitin dan ditinggal oleh pasangannya sendiri. Terus apa dong yang membedakan mereka dan wanita ini? Kenapa ada wanita yang bisa dihujani keberuntungan sampai nggak habis-habis? Ternyata rahasianya ada mindset lucky girl syndrome. Apa sih lucky girl syndrome itu? Lucky girl syndrome adalah wanita yang memiliki efek keberuntungan di dalam dirinya. Jadi yuk terapin 3 mindset keberuntungan ini ke dalam hidup kalian kalau kalian mau jadi wanita yang beruntung. Mindset belief. Kamu gak harus tahu gimana caranya kehidupan ataupun alam semesta memberikanmu keberuntungan. Kamu hanya perlu siap untuk menerima keberuntungan itu. Maksudnya gimana? Kamu cuma perlu percaya bahwa kamu adalah wanita yang layak untuk menerima keberuntungan itu. Ketika kamu pertama kali melihat seseorang yang beruntung atau wanita yang beruntung, apa yang pertama kali ada di pikiran kamu? Atau mungkin kamu cenderung lebih membandingkan diri kamu dengan orang tersebut atau dengan wanita tersebut. Iyalah dia udah cantik dari lahir, iyalah dia udah kaya dari lahir, iyalah dia pintar. Beda dengan aku yang hidupnya pas-pasan, apa yang mau dibanggain dan aku nggak secantik dia, nggak sepintar dia, nggak sekaya dia, bahkan dari lahir hidupku nggak seberuntung dia. Perkataan itu sama saja kamu memberikan label kepada dirimu sendiri bahwa kamu bukan wanita yang layak untuk mendapatkan keberuntungan itu. Daripada kamu melakukan hal itu atau berkata seperti itu, mending kamu bilang, wah hebat ya dia, setelah ini giliranku untuk mendapatkan keberuntungan dari alam semesta. Aku percaya sama kemampuanku, aku percaya bahwa ketika aku fokus ke diriku sendiri, keberuntungan itu akan datang kepadaku. Jangan lupa bersyukur. Kehidupan yang penuh syukur akan mendatangkan kebaikan-kebaikan di kehidupan kita. Di keyakinan manapun selalu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Tapi kebersyukuran itu tidak hanya terucap di mulut aja, tapi benar-benar kita rasain dari dalam hati. Yang lucunya kita sering ingin mendatangkan keberuntungan di dalam hidup kita, tapi lagi-lagi kita sendiri yang menolaknya dengan bilang apa yang mau disyukurin dalam hidup aku. Toh hidupku gini-gini aja, terus apa yang mau disyukurin? Nah pikiran kayak gini nih yang menghambat keberuntungan datang ke dalam kehidupan kita. Gimana caranya keberuntungan besar mau menghampiri kamu sementara kamu aja tidak mensyukuri keberuntungan yang kecil. Kamu masih bernapas sampai saat ini, kamu masih bisa tertawa bahagia sampai saat ini, mendengar perkataan orang lain ataupun melihat orang lain bahagia, itu adalah suatu hal yang bisa disyukuri. Karena masih banyak loh orang di luar sana yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, atau bahkan mereka tidak bisa berjalan, atau banyak ketidakberuntungan yang mereka dapatkan, tapi mereka merasa beruntung dengan kekurangan itu. Yang terakhir, kita nggak perlu ngejar apapun di dunia ini, karena apa yang ditakdirkan untuk kita bakalan datang dengan mudah dan tanpa disangka-sangka. Dan mindset ini nih harus kita terapin di kehidupan kita sehari-hari, karena ketika kita menerapkan mindset ini, kita akan mendatangkan keberuntungan-keberuntungan atau kebaikan-kebaikan lain ke dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah jangan fokus pada hasil, tapi fokuslah pada proses. Kadang kita nggak sadar loh, kalau kita berfokus pada hal besar, mimpi besar, harapan besar yang rasanya tuh masih jauh dan susah banget untuk kita capai, kita jadi ragu sama diri kita sendiri. Kira-kira aku bisa nggak ya capai mimpi itu? Semakin kita ragu, semakin kamu nggak yakin hasilnya nggak akan maksimal dan kita nggak akan bisa mencapai mimpi itu. Mencapai kesuksesan itu tuh hal yang kita harapkan, tapi rasanya tuh kayak capek banget dan kita menjadikan
mimpi kita itu sebagai beban. Akhirnya kita nggak bisa memaksimalkan potensi kita untuk mencapai mimpi itu. Kita nggak bisa maksimal dalam menjalankan proses itu. Coba deh dibalik, biar keberuntungan itu yang datang ke kita. Caranya gimana? Ya fokus aja ke diri kita sendiri. Maksimalkan potensi kamu dan optimalkan value diri kamu. Selain memaksimalkan penampilan luar, maksimalkan juga potensi yang ada di dalam diri kamu. Seperti tingkatin skill kamu, belajar bahasa asing, dan jangan lupa lakuin hal yang kamu suka selagi hal itu positif. Dengan nerapin hal dari Lucky Girl Syndrome ini, kamu akan memandang dunia dengan jauh lebih indah, lebih mudah, dan lebih bahagia. Sekian dulu video dari aku. Thank you for watching. See you on the next video. Bye.